Mereka pernah tidur di lantai berdua, makan sepiring berdua, bermimpi besar berdua. Sampai akhirnya uang datang, dan hanya satu yang berubah. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah luas dan suara jangkrik saat malam tiba, ada dua anak laki-laki yang tak bisa dipisahkan. Namanya Fajar dan Dion. Mereka bukan sekadar teman sekolah atau teman bermain. Mereka adalah sahabat yang tumbuh bersama dalam segala keterbatasan hidup, berbagi mimpi, rasa lapar, dan harapan yang sama, lepas dari kemiskinan. Rumah Fajar berdinding papan kayu yang sudah mulai lapuk, dengan lantai tanah dan lampu Petromax sebagai penerang. Ayahnya, Pak Danu, berjualan sayur keliling menggunakan sepeda tua. Ibunya sudah lama tiada. Sejak kelas 5 SD, Fajar sudah membantu ayahnya berdagang, bangun pukul 4 pagi, menyusuri kampung demi kampung, menjajakan sayur-mayur segar yang diambil dari pasar induk. Sementara itu, Dion tinggal beberapa rumah dari Fajar. Kehidupannya pun tak jauh berbeda. Ibunya penjahit rumahan, ayahnya supir angkot yang jarang pulang. Disitulah mereka saling menemukan satu sama lain. Dua anak laki-laki yang saling mengisi kekosongan dan saling menguatkan. Mereka punya bahasa sendiri, tawa sendiri, dan mimpi sendiri. Mimpi itu sederhana. Suatu hari nanti, mereka akan sukses, lalu membuka bengkel besar bareng. Bengkel impian itu mereka gambar berdua di sebuah buku tulis bekas yang ditemukan di tempat sampah sekolah. Di halaman depannya, Dion menulis dengan spidol merah, Fadion Motor, bengkel sahabat sejati. Kata Fadion adalah gabungan nama mereka. Dan setiap sore, setelah sekolah dan kerja selesai, mereka duduk di bawah pohon trembesi sambil membayangkan. Bagaimana rasanya punya seragam bengkel sendiri, punya pegawai, dan bisa bantu warga kampung dengan harga murah. Tak ada yang meragukan bahwa ikatan mereka sangat kuat. Warga kampung sudah hafal. Kalau ada Fajar, pasti Dion tak jauh dari sana. Mereka selalu datang berdua ke masjid, ke warung, bahkan ke pemakaman kalau ada warga yang meninggal. Namun, waktu terus berjalan. Dan kehidupan, seperti biasa, tak selalu bisa ditebak arahnya. Ketika lulus SMP, nasib mereka mulai berbeda. Fajar memilih untuk tidak melanjutkan sekolah demi membantu ayahnya bekerja. Sementara Dion diboyong pamannya ke kota untuk meneruskan pendidikan di SMK otomotif yang lebih bagus. Katanya, paman Dion ingin membantunya agar bisa bekerja di perusahaan besar nanti. Malam sebelum Dion pergi, mereka duduk diam berdua di depan bengkel sepeda kecil yang sudah lama tak terpakai. Tak banyak kata, hanya sepotong obrolan pendek yang diucapkan Dion dengan suara bergetar. Jar, kalau nanti aku sukses, kita tetap bangun bengkel bareng ya. Fajar hanya tersenyum. Janji, Don. Mereka bersalaman. Lalu Dion pun pergi ke kota. Sementara Fajar tetap tinggal di kampung dengan harapan dan buku berdebu bertuliskan Fadion Motor yang masih ia simpan di dalam lemari. Kampung tempat mereka tinggal tak pernah benar-benar berubah. Sawah masih luas, udara masih segar, dan suara azan masih berkumandang 5 kali sehari. Tapi bagi Fajar, ada satu hal yang berubah diam-diam, keheningan. Tanpa Dion, hari-hari Fajar lebih sepi. Tak ada lagi tawa di bawah pohon trembesi. Tak ada lagi pembicaraan tentang motor impian atau usaha bengkel masa depan. Namun Fajar bukan tipe yang suka meratapi. Ia terus bekerja, terus menabung, sedikit demi sedikit membangun mimpi sendirian. Bengkel kecil pun ia buka di depan rumah, hanya cukup untuk satu motor. Tapi baginya, itu sudah langkah besar. Ia percaya, suatu hari, Dion akan kembali, dan mereka akan memulai semuanya. Dari nol, bersama-sama, tapi waktu terus berlalu. Dari tetangga-tetangga yang main media sosial, Fajar mendengar kabar bahwa Dion kini sudah sukses. Katanya punya bengkel besar di kota, bahkan sudah punya beberapa cabang. Dion sering tampil dengan jas rapi di acara seminar bisnis, kadang nongol di TikTok berbagi tips wirausaha. Namun tak pernah sekalipun Dion datang ke kampung. Tidak saat lebaran, tidak saat reuni sekolah, bahkan tidak saat ibunya sendiri jatuh sakit. Fajar menunggu. Selalu. Tapi nama Fadion Motor, yang dulu mereka tulis bersama,
Kini hanya tinggal kenangan. Hingga pada suatu hari yang tak biasa, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah Fajar. Dan di sanalah semua kisah lama kembali terangkat ke permukaan. Sahabat inspirasi, kalau cerita ini mulai menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk tekan tombol like. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam ke kisahnya, pastikan Anda subscribe agar tidak tertinggal cerita-cerita penuh makna berikutnya. Siapa tahu, kisah ini bisa jadi awal dari pandangan hidup yang baru, terutama tentang apa arti sahabat yang sesungguhnya. Suara mesin mobil mewah itu berhenti tepat di depan rumah papan Fajar. Warnanya hitam mengilap, jendela film gelap membuat siapapun tak bisa langsung menebak siapa pengemudinya. Fajar, yang sedang memperbaiki rantai motor seorang pelanggan, sempat berpikir itu mobil salah alamat. Tapi ketika pintu terbuka, dan dari baliknya muncul wajah yang dulu sangat akrab. Waktu seperti berhenti sejenak. Dion. Tapi bukan Dion yang Fajar kenal dulu. Kini, ia berpakaian formal, sepatu kulit mengilap, kacamata hitam branded menggantung di kerah kemejanya. Wajahnya lebih tajam, gaya bicaranya lebih tenang, dan langkah kakinya lebih berat. Seolah-olah setiap pijakannya membawa harga yang harus dibayar orang lain. Jar, katanya pelan, seolah ragu menyebut nama itu lagi. Fajar berdiri perlahan. Tangannya masih kotor oleh oli, tapi hatinya lebih kotor oleh kebingungan. Ia ingin tersenyum, tapi wajah Dion terlalu asing. "Kamu pulang?" tanya Fajar, singkat. Dion mengangguk. "Cuma mampir sebentar. Lagi ada urusan di daerah sini." Tak ada pelukan. Tak ada tawa nostalgia. Hanya dua sahabat lama, yang kini terasa seperti dua dunia berbeda. Berdiri berhadapan di jalan kampung, yang dulu jadi saksi ribuan langkah mereka bersama. Perbedaan mulai terlihat. Di siang yang terik itu, Dion masuk ke rumah Fajar. Duduk di kursi kayu reyot yang dulu ia bantu angkat saat hujan deras. Ia melihat sekeliling, lalu bertanya, "Kamu masih di sini juga?" Fajar mengangguk sambil tersenyum. "Iya, buka bengkel kecil-kecilan, lumayan buat makan." Dion menoleh ke sudut ruangan, di mana ada buku lusuh bertuliskan Fadion Motor. Fajar sengaja meletakkannya di sana, entah kenapa, seperti ingin mengingatkan, atau berharap Dion masih ingat. Tapi Dion tidak bereaksi. Matanya hanya menyapu cepat, lalu menatap layar ponsel. Fajar, dengan hati-hati, membuka pembicaraan. "Kamu masih ingat rencana kita dulu?" Dion menoleh. "Rencana yang mana?" "Bengkel, yang kita mau bangun bareng. Fadion Motor." Dion menghela napas. "Fajar, kita dulu masih anak-anak. Kita cuma bermimpi. Sekarang aku kerja di dunia yang beda. Aku udah punya cabang bengkel di 3 kota. Bisnisnya udah sistem. Aku nggak bisa ngurus hal-hal kecil lagi." Fajar terdiam. Kata hal-hal kecil menancap seperti duri di dadanya. Padahal mimpi itu, bagi Fajar, adalah hal terbesar yang pernah ia punya. "Kamu berubah, Don," ucap Fajar pelan. Dion menatapnya tajam. "Bukan aku yang berubah, dunia yang memaksa. Kalau aku tetap seperti dulu, aku nggak akan bisa sampai di titik ini." Beberapa hari setelah kunjungan itu, kabar beredar bahwa Dion akan membangun cabang bengkel baru di kota sebelah. Ia tak menyebut nama Fajar, apalagi mengajaknya bekerja sama. Ia malah merekrut mekanik dari luar dan menyebarkan brosur bertuliskan, "Inovasi servis modern, tidak seperti bengkel tradisional." Slogan itu seperti tamparan, seolah-olah bengkel kecil milik Fajar adalah simbol dari ketertinggalan. Tak berhenti di situ. Tika, kakak Dion, datang ke kampung untuk mengurus pembelian tanah dekat bengkel Fajar. Dengan angkuh ia menyindir, "Kasihan kamu, Jar. Masih di tempat yang sama ya? Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu jadi teknisi junior di cabangnya Dion. Gaji nggak besar sih, tapi lumayan buat kamu yang belum naik kelas." Fajar menunduk, bukan karena malu, tapi karena tak ingin matanya memperlihatkan amarah yang ia simpan. Satu-satunya orang yang bisa diajak Fajar bicara adalah Yudi, teman lama mereka yang masih tinggal di kampung. Yudi bekerja serabutan, kadang bantu Fajar di bengkel kalau ada order banyak. Malam itu, di depan bengkel, mereka duduk sambil minum kopi sachet.
Angin kampung bertiup pelan, dan suara jangkrik mengiringi percakapan berat. "Dion bukan yang dulu lagi, Yu," kata Fajar pelan. Yudi mengangguk. "Aku juga lihat, dulu kita pikir, kalau salah satu dari kita sukses, yang lain pasti ikut. Tapi ternyata, nggak selalu gitu." Fajar menatap langit. "Apa salahku, Yu? Aku nggak pernah iri. Aku cuma nunggu janji." Yudi menepuk bahunya. "Kamu nggak salah, Jar. Tapi mungkin Dion yang lupa siapa dia sebelum semua ini datang." 3 bulan setelah itu, musibah terjadi. Dion mengalami kecelakaan di jalan tol. Mobilnya menabrak separator saat hujan deras. Asisten sopirnya tewas di tempat, sementara Dion terluka parah. Karena RS besar penuh, Dion dilarikan ke klinik pinggir kota, dan dari sanalah kabar itu sampai ke telinga Fajar. Tanpa pikir panjang, Fajar meminjam motor tetangganya dan menyusuri malam ke kota. Ia tiba di klinik saat Dion masih sadar, tapi kesulitan bicara. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Dion terlihat lemah. "Fajar, kamu datang?" Gumam Dion lirih. Fajar hanya mengangguk. Ia memegang tangan Dion dan berkata pelan, "Aku datang bukan karena kamu Dion yang sukses, tapi karena kamu Dion, sahabatku." Dion menangis. Mungkin untuk pertama kalinya sejak ia merasa dunia berada di tangannya, ia sadar bahwa semua yang ia kumpulkan selama ini tak bisa menggantikan satu orang yang tetap bertahan ketika semua pergi. Sahabat inspirasi, jika Anda pernah merasakan dikhianati oleh seseorang yang dulu sangat dekat, atau pernah melihat seseorang berubah karena status dan kekuasaan, tekan tombol like untuk menyuarakan bahwa Anda tidak sendirian. Dan share cerita ini jika Anda percaya bahwa kesetiaan dan hati yang tulus lebih berharga dari kekayaan apapun. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung cerita-cerita yang membuka mata dan hati. Dion dipindahkan ke rumah sakit pusat setelah kondisinya stabil. Luka dalam yang dialami cukup serius. Patah tulang paha, retak tulang rusuk, dan trauma kepala ringan. Namun luka yang paling dalam bukan di tubuhnya, tapi di hatinya sendiri. Ia menghabiskan minggu-minggu pertamanya di ruang rawat VIP, tapi tak satu pun dari rekan bisnis atau koleganya datang menjenguk. Mereka hanya mengirimkan karangan bunga dan pesan standar lewat sekretaris. Yang datang setiap sore, tanpa absen, justru Fajar. Dengan membawa 2 termos kopi hangat dan majalah otomotif usang, Fajar duduk di kursi sudut ruangan. Kadang tak bicara apa-apa, hanya menemaninya menatap jendela rumah sakit. Dion sempat bertanya, "Kenapa kamu masih datang, Jar? Aku udah nyakitin kamu, ninggalin kamu, bahkan ngeremehin kamu di depan orang-orang." Fajar hanya menjawab, tanpa banyak drama, "Karena aku tahu siapa kamu sebelum semua ini. Dan aku percaya, di balik semua lapisan kesombongan itu, kamu masih sahabatku." Dion tak mampu membalas. Ia hanya menunduk. Dan malam itu, ia menangis diam-diam. Puncak emosi, surat yang tak pernah terkirim. Suatu sore, ketika Fajar membersihkan meja samping tempat tidur Dion, ia menemukan buku catatan kecil yang agak sobek di ujungnya. Awalnya ia pikir itu hanya daftar pengeluaran, tapi ketika ia buka halaman pertama, ia tercekat. Tulisan tangan Dion, halaman demi halaman, berisi surat yang tak pernah dikirim. Ditulis saat mereka pertama kali berpisah. "Jar, maaf aku pergi begitu saja. Aku dapat kesempatan kerja dari seseorang, tapi syaratnya aku harus tinggal di luar kota. Aku takut, kalau aku bilang, kamu bakal kecewa. Aku juga takut gak bisa bantu kamu dulu. Aku janji, nanti saat aku udah mapan, aku akan kembali. Kita bangun bengkel bareng. Kita pakai nama itu, Fadion Motor. Tapi aku gak tahu kenapa, makin kesini aku makin jauh. Dari kamu, dari niatku sendiri. Mungkin karena aku takut kamu lihat aku gagal. Atau karena aku terlalu sibuk membuktikan sesuatu ke dunia, sampai aku lupa siapa yang percaya padaku sejak dulu." Fajar menutup buku itu perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa kepada Dion saat itu. Ia hanya mengembalikan buku ke laci. Namun Dion memperhatikannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Dion memanggil Fajar dengan cara lama. "Jar, lu masih ingat motor tua kita yang mogok di tanjakan kampung dulu?" Fajar menoleh, lalu tersenyum kecil. "Ingat banget. Lu dorong, gue pegang gas. Tapi tetap aja, motor itu malah balik mundur." Mereka tertawa. Untuk pertama kalinya sejak bertemu kembali, tawa itu bukan basa-basi, bukan sopan santun, tapi jujur. Beberapa hari kemudian, Fajar mengantar ibu Dion datang ke rumah sakit. Seorang wanita tua yang masih membawa kehangatan kampung dalam tutur katanya. Ia menangis saat melihat putranya terbaring di ranjang, namun lebih terkejut melihat siapa yang duduk di samping Dion. "Fajar, kamu masih di sini?" tanyanya. Fajar berdiri, tersenyum hormat, dan menunduk. "Iya, Bu. Saya cuma nemenin sebentar, biar Dion gak sendirian." Sang ibu menatapnya dalam, lalu memeluknya pelan. "Kamu anak yang baik, mungkin lebih baik dari anakku sendiri." Dion menoleh pelan. Suara ibunya seperti hantaman terakhir yang meluruhkan seluruh ego yang masih ia genggam. Momen kritis. Kehilangan sementara malam itu, Dion mengalami sesak napas mendadak. Perawat dan dokter segera datang. Alarm mesin berbunyi, keluarga diminta keluar ruangan. Fajar yang masih berdiri di lorong rumah sakit, merasakan kakinya gemetar. "Kalau ini terakhir kalinya aku melihatnya," batinnya. "Aku nggak pernah benar-benar memaafkan dia." 1 jam kemudian, dokter keluar. Dion berhasil distabilkan. Tapi ia sempat tak sadarkan diri selama 30 menit, dan menurut dokter, saat itu jantungnya sempat berhenti berdetak selama beberapa detik. Dan setelah kejadian itu, Dion berubah. Dalam minggu-minggu pemulihan selanjutnya, Dion mulai lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan lagi karena gengsi, melainkan merenung. Ia menanyakan kabar anak-anak kampung. Ia bertanya bagaimana kondisi bengkel kecil Fajar. Ia bahkan meminta Fajar membawakannya satu helm rusak untuk diperbaiki bersama. Di malam sunyi, saat Fajar hendak pamit pulang, Dion menahan lengannya. "Jar, kalau aku boleh minta satu hal." "Apa?" "Ajarin aku jadi manusia yang bisa dipercaya lagi." Fajar hanya menepuk pundaknya. "Gua nggak perlu ngajarin. Lu udah mulai sendiri malam ini." Sahabat inspirasi, jika bagian ini membuat Anda terdiam sejenak, mengingat seseorang yang pernah Anda anggap teman, atau yang pernah mengecewakan Anda, berikan like untuk menyuarakan bahwa hati manusia bisa pulih, asal diberi kesempatan. Share cerita ini ke orang yang mungkin sedang berjarak dengan temannya, atau butuh keberanian untuk memaafkan. Dan pastikan Anda subscribe, karena perjalanan dua sahabat ini belum selesai. Justru disinilah babak terpentingnya dimulai. Rumah sakit itu perlahan menjadi tempat lahirnya dua hal, penyembuhan tubuh dan pemulihan hati. Dion, yang dulu merasa dunia bisa ditaklukkan dengan uang dan koneksi, kini melihat betapa sepinya kemenangan tanpa teman sejati. Fajar masih setia datang, meski tak setiap hari. Kadang hanya membawa koran bekas dan obrolan ringan soal harga oli bekas. Tapi di sanalah justru terbangun kembali jembatan persahabatan yang pernah runtuh. Setelah 2 bulan, Dion akhirnya diperbolehkan pulang. Ia belum bisa berjalan tanpa tongkat, tapi pikirannya jauh lebih tegak dari sebelumnya. Sebelum keluar dari rumah sakit, ia berkata pada Fajar, "Jar, setelah ini, gue gak cuma mau minta maaf, gue mau benerin semuanya. Tapi gue gak tahu harus mulai dari mana." Fajar hanya tersenyum. Mulai dari hal yang dulu kita percaya, bukan soal bengkel, tapi soal saling percaya. Dion pindah sementara ke rumah ibunya di kampung. Rumah sederhana yang sudah lama tak ia kunjungi. Banyak tetangga kaget, bukan hanya karena Dion pulang, tapi karena ia tak lagi datang dengan mobil mewah dan jas mahal. Ia hanya membawa koper, tongkat, dan niat untuk berubah. Minggu pertama, ia hanya duduk di beranda, menatap kampung yang dulu ia tinggalkan. Minggu kedua, ia mulai ikut Fajar ke bengkel, hanya duduk melihat. Minggu ketiga, ia mulai mencuci motor pelanggan. Orang-orang awalnya heran. "Itu Dion yang punya bengkel di kota, kan? Kok sekarang nyuci motor?" Tapi bagi Dion, itu bukan penurunan, melainkan pendewasaan. Suatu siang,
Setelah pelanggan terakhir pulang, Dion menghampiri Fajar. Ia membuka tas kecil dan mengeluarkan lembaran rencana bisnis. Ini blueprint bengkel skala kecil menengah. Modal nggak besar, tapi desainnya modern. Kita bisa mulai dari kampung, jadi pusat pelatihan buat mekanik lokal. Fajar membaca pelan-pelan, lalu menatap Dion. Kamu yakin mau mulai dari sini? Bukan cuma mau, harus. Karena kalau dari dulu aku pegang kata kita, mungkin semua ini nggak perlu sejauh itu jalannya. Dan Dion menambahkan pelan, nama bengkelnya tetap Fadion Motor kalau kamu masih setuju. Fajar menahan senyum, lalu mengangguk. Dengan modal tabungan Dion dan keahlian tangan Fajar, mereka memulai renovasi bengkel. Bangunannya tak besar, hanya sekitar 610 meter, tapi isinya penuh makna. Di dinding, mereka pajang foto lama. 2 remaja berdiri di samping motor rusak. Di meja kasir, ada helm usang yang dulu mereka perbaiki bersama. Dan di pintu masuk, terpampang plakat bertuliskan, "Selamat datang di Fadion Motor, di mana sahabat tidak pernah tergantikan." Warga kampung datang silih berganti. Tak hanya untuk servis, tapi juga untuk melihat bagaimana kedua sahabat yang pernah pecah, kini bangkit bersama. Banyak anak muda yang belajar di sana. Dion membuka kelas servis gratis setiap Jumat. Fajar jadi mentor mereka. Tak ada senioritas, tak ada atasan. Yang ada hanya kerja tim dan penghargaan pada nilai yang dulu mereka pegang, kesetiaan. Beberapa bulan kemudian, Dion diundang menjadi pembicara di sebuah seminar kewirausahaan di kota. Ketika naik ke panggung, audiens menantikan kalimat penuh motivasi tentang keberhasilan, strategi, atau ekspansi bisnis. Tapi Dion memulainya dengan kalimat yang membuat semua diam. Saya pernah bangun 3 cabang bengkel di kota besar, tapi hancur dalam 1 malam karena kecelakaan dan pengkhianatan bisnis. Tapi saya juga pernah duduk di bangku kayu, ditemani secangkir kopi sachet, dan di sanalah saya belajar bahwa membangun ulang kepercayaan jauh lebih penting daripada membangun bangunan megah, dan bahwa teman sejati adalah yang tetap datang, bahkan ketika semua orang pergi. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi bagi Dion, tepuk tangan yang paling ia hargai adalah milik satu orang, Fajar, yang menunggu di sudut ruangan. Sahabat inspirasi, jika bagian ini menyentuh hati Anda, tekan like sebagai tanda bahwa setiap orang bisa berubah, dan bahwa luka lama bisa menjadi kekuatan baru. Share cerita ini ke sahabat, saudara, atau siapapun yang pernah merasa hubungan hancur karena kesalahpahaman. Dan pastikan Anda subscribe, karena di bagian akhir nanti, kita akan menyelami pelajaran paling penting dari kisah ini, yang mungkin juga akan mengubah cara pandang Anda terhadap arti kesetiaan. 3 tahun berlalu sejak Fadion Motor dihidupkan kembali dari abu perselisihan. Kini, bengkel kecil di kampung itu bukan sekadar tempat servis kendaraan. Ia telah menjelma menjadi tempat membangun hidup bagi para pemuda yang dulunya putus sekolah, bagi para ayah yang sempat kehilangan pekerjaan, dan bagi orang-orang yang terluka tapi ingin diberi kesempatan kedua. Di bawah atap seng dan dinding semen, setiap Jumat sore dipenuhi suara tawa dan denting alat bengkel. Program pelatihan yang awalnya hanya eksperimen, kini telah meluluskan puluhan teknisi muda. Beberapa bahkan telah membuka bengkel sendiri dengan nama turunan Fadion 2, Fadion Solo, Fadion Syariah. Namun, di setiap tempat itu, ada satu kalimat yang tertempel di dinding belakang. Jangan pernah tinggalkan teman yang membantumu saat kamu belum jadi siapa-siapa. Bagi Dion dan Fajar, ini bukan hanya slogan. Ini harga yang pernah mereka bayar dengan air mata, ego, dan kejatuhan. Suatu hari, Dion menerima surat undangan. Bukan dari pejabat, bukan pula dari media. Surat itu dari Roy, mantan rekan bisnisnya yang dulu mengambil alih bengkel saat Dion kecelakaan. Dion, saya dengar apa yang kamu dan Fajar bangun. Saya juga dengar soal seminar, pelatihan, dan semua perubahanmu. Jika kamu bersedia, saya ingin bertemu. Saya tidak ingin lagi membawa sisa masa lalu. Saya hanya ingin minta maaf. Dion menatap surat itu cukup lama. Lalu tanpa ragu, ia mengangkat telepon dan menelepon Fajar. Jar, kamu masih bisa naik motor ke Jakarta? Fajar tertawa. Buat ketemu dia? Buat menutup satu bab lama.
supaya kita bisa membuka lebih banyak cerita baru. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe sederhana di pinggiran Jakarta. Tak ada perdebatan, tak ada air mata. Hanya keheningan yang membungkus penyesalan dan pengampunan. Roy tampak lebih tua dari yang Dion bayangkan. Mata yang lelah dan tangan yang gemetar saat menyodorkan secangkir kopi. "Gue kira lu bakal mukul gue," kata Roy pelan. Dion menggeleng. "Dulu mungkin iya. Sekarang, gue lebih butuh teman daripada dendam." Roy tak bisa berkata-kata. Lalu Dion menambahkan, "Tapi maaf bukan berarti semuanya bisa balik. Ada hal yang udah rusak. Tapi, bukan berarti nggak bisa tumbuh sesuatu yang baru di atas tanah itu." "Terima kasih," bisik Roy. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Fajar dan Dion berhenti di sebuah jembatan tua, yang dulu sering mereka lewati saat masih naik motor pinjaman. Angin malam menerpa wajah mereka. Di bawah, aliran sungai mengalir lambat. Seperti waktu yang tak bisa dihentikan tapi bisa dipahami. "Kalau dulu kita nggak sempat berantem," ucap Fajar. "Mungkin kita nggak akan tahu siapa kita sebenarnya. Dan mungkin kita nggak akan tahu betapa berharganya persahabatan yang gak bisa dibeli." Dion menatap langit malam. "Lu tahu, Jar, sekarang gue paham. Yang gue bangun dulu bukan bengkel, tapi ego. Dan yang gue hancurkan bukan bisnis, tapi kita. Tapi lu tetap di sini, dan itu cukup." Beberapa tahun kemudian, kisah Dion dan Fajar menjadi salah satu dokumenter pendek yang viral. Bukan karena dramanya, tapi karena kejujuran dan kerendahan hatinya. Komentar yang masuk bukan hanya dari Indonesia, tapi dari banyak orang yang merasa pernah kehilangan teman karena kesalahpahaman, ego, atau uang. Seorang penonton menulis, "Aku kirim video ini ke temanku. Dulu kami berpisah karena masalah utang. Tapi setelah lihat ini, aku sadar, harga teman sejati terlalu mahal untuk ditukar dengan angka." Kini, Dion dan Fajar bukan hanya dua sahabat yang membangun bengkel. Mereka adalah dua sosok yang membuktikan bahwa tidak semua hubungan yang retak harus berakhir. Bahwa orang bisa berubah, tapi hanya jika dia mau kehilangan segalanya dan tetap memilih untuk kembali ke yang paling berharga. Bahwa persahabatan bukan soal siapa yang lebih dulu sukses, tapi siapa yang tetap tinggal ketika yang lain jatuh. Sahabat inspirasi, jika kisah ini membuat Anda teringat seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup Anda, tapi kini terpisah oleh waktu, ego, atau keadaan, mungkin inilah saatnya Anda mengulurkan kembali tangan. Karena dalam hidup, uang bisa kembali, jabatan bisa berganti, tapi sahabat sejati hanya datang sekali. Tekan like jika kisah ini memberi Anda makna baru. Bagikan cerita ini ke teman, saudara, atau orang yang mungkin sedang dalam luka pertemanan. Dan subscribe ke Narasi Inspiratif Official, agar Anda tak pernah ketinggalan cerita-cerita penuh makna yang bisa menyentuh hati, membuka pikiran, dan mengubah hidup. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya, sahabat inspirasi.